Hi everyone, welcome back to English class. How are you today? I hope all of you are fine. Today we are going to learn about pronoun. What is pronoun? Let's check it out. Apa itu pronoun? Pronoun atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan sebutan kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun atau untuk menggantikan sesuatu yang sudah kamu sebutkan sebelumnya. Nah, fungsi dari pronoun adalah untuk mencegah pengulangan kata yang sifatnya monoton atau berulang-ulang. Jenis-jenis pronoun. Yang pertama, personal pronoun. Personal pronoun atau disebut juga dengan kata ganti orang merupakan kata ganti yang menunjuk pada orang yang berperan sebagai subjek maupun sebagai objek dari suatu kalimat. Perhatikan tabel berikut. Personal pronouns terbagi menjadi 3, yaitu the first person atau orang pertama, yaitu kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepada orang yang berbicara atau orang yang sedang berbicara pada saat itu, atau disebut juga dengan the speaker. Selanjutnya, the second person atau orang kedua, yaitu kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepada orang yang diajak berbicara atau lawan berbicara dari si orang pertama tadi, atau disebut juga dengan the person spoken to. Selanjutnya, the third person atau orang ketiga adalah kata ganti yang digunakan untuk mengacu kepada orang, sesuatu, atau benda yang sedang dibicarakan dengan orang kedua, atau disebut juga the person or thing spoken of. Berdasarkan letak dalam kalimat, personal pronoun terbagi menjadi 2, yaitu subjective pronoun dan objective pronoun. Subjective pronoun adalah kata ganti orang yang berfungsi sebagai subjek dalam suatu kalimat. Karena berfungsi sebagai subjek, maka letaknya berada di depan atau sebelum kata kerja verb atau kata kerja bantu atau auxiliary verb. Yang termasuk dalam kelompok subjective pronoun adalah jika berbentuk tunggal atau singular adalah I yang berarti saya, you yang berarti kamu, he yang berarti dia laki-laki, she yang berarti dia perempuan, dan it yang berarti dia tapi untuk menggantikan benda atau binatang. Sedangkan kalau berbentuk plural atau jamak, maka kata gantinya menjadi we yang berarti kita, you yang berarti kalian, they yang berarti mereka. Berikut adalah contoh penggunaan subjective pronoun dalam kalimat. Jika subjeknya I, maka kalimatnya menjadi I know Emily atau saya mengenal Emily. You menjadi you know Emily, kamu mengenal Emily. Perhatikan contoh selanjutnya dalam tabel tersebut. Objective pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai objek dalam suatu kalimat. Yang termasuk dalam contoh objective pronoun adalah me yang berarti saya, you yang berarti kamu, him yang berarti dia laki-laki, her yang berarti dia perempuan, it yang berarti dia benda atau binatang, us yang berarti kami atau kita, you yang berarti kalian, dan them yang berarti mereka. Contoh dari objective pronoun, me menjadi she asked me to hang out together. Dia mengajakku untuk nongkrong bareng. You menjadi I love you so much. Aku sangat menyayangimu. Him menjadi Tiara gives him a bike as a birthday present. Tiara memberinya sebuah sepeda sebagai hadiah ulang tahun. Perhatikan contoh selanjutnya di dalam tabel tersebut. Jenis pronoun selanjutnya adalah possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti
yang menunjukkan kepemilikan. Fungsinya adalah sebagai pengganti dari kata benda atau noun. Kemudian dalam penulisan di sebuah kalimat, pronoun ditulis tanpa diikuti oleh kata benda atau noun di belakangnya, karena dia bertugas menggantikan tempat dari kata benda tersebut. Sehingga biasanya possessive pronoun diletakkan pada akhir kalimat. Jenis dari possessive pronoun adalah mine yang berarti milikku, yours yang berarti milikmu, his yang berarti miliknya untuk orang laki-laki, hers miliknya untuk orang perempuan, its miliknya untuk benda, ours milik kita atau kami, yours milik kalian, dan theirs milik mereka. Berikut contoh penggunaan possessive pronoun. Jika menggunakan mine, maka contoh kalimatnya seperti berikut. This is my car. This amazing car is mine. Jadi pada kalimat kedua digunakan kata mine untuk menunjukkan bahwa mobil yang luar biasa itu adalah milik saya. Contoh lain dari penggunaan possessive pronoun adalah his. Contohnya, I don't bring any pencil, so Andy lend me his. Jadi pada kalimat kedua digunakan his untuk menjelaskan bahwa pensil yang dipinjamkan itu adalah milik dia atau milik Andy. Untuk contoh lainnya, silakan memperhatikan tabel tersebut. Selanjutnya adalah possessive adjective. Possessive adjective merupakan kata ganti untuk orang maupun hewan yang menunjukkan pada kepemilikan terhadap sesuatu. Jenis pronoun ini selalu diikuti dengan noun yang fungsinya untuk menerangkan. Oleh sebab itu dikenal sebagai adjective. Berbeda dengan possessive pronoun tadi yang tidak diikuti oleh kata benda atau noun. Yang termasuk ke dalam possessive adjective adalah my yang artinya milik saya, your yang artinya milikmu, his yang artinya miliknya tetapi untuk orang laki-laki, her artinya miliknya untuk orang perempuan, its yang artinya miliknya untuk benda, our yang artinya milik kami atau milik kita, your yang artinya milik kalian, dan their yang artinya milik mereka. Contoh penggunaan possessive adjective dalam kalimat adalah my menjadi my name is Vero. Nama saya adalah Vero. My di situ adalah sebagai possessive adjective-nya yang menyatakan bahwa nama dia adalah Vero. Your letter was sent yesterday. Suratmu telah dikirimkan kemarin. Jadi your letter atau your di situ merupakan contoh dari possessive adjective. Sekian penjelasan mengenai pronoun atau kata ganti. Selamat belajar.